Selesai nih Pak. Tony tahu pasti banyak kali kan yang berutang sama Bapak kan? Iya betul, masih banyak yang belum bayar lunas nak. Siapa aja Pak, kasih tahu sama Tony sekarang. Biar nanti Tony yang nagih sama mereka. Oh iya, pertama Bapak ini... Oh, disebut semua sama Pak Daim, Wak. Di momen itu pocong Pak Daim ini pun mulai menyebutkan satu persatu yang masih punya utang sama dia. Si Bapak A sekian rupiah, si Bapak B sekian rupiah, si Ibu C sekian rupiah. Oh, diceritain semua, disebutin semua kan. Lanjut tuh sampai selesai. Kan? Nah besok paginya setelah ritual pemanggilan roh Pak Doim ini selesai dilakukan, Wak, Mas Tony pun langsung menutup kembali makam Pak Doim. Kan pertama digali sama dia tuh ritual, habis itu bapaknya datang, udah selesai semua nama-namanya, balik lagi siapa Pak Doim yang menghilang, balik lagi lah Mas Tony ke makam bapaknya, ditanamnya balik. Udah selesai itu semua dilakukan tanpa mengulur waktu lagi, Wak, Mas Tony di detik itu juga langsung pergi keliling kampung mendatangi satu persatu rumah warga yang disebut sama bapaknya tadi malam yang masuk dalam list hutang bapaknya karena masih punya hutang ke bapaknya. Dah Mas Tony pun mulai nagih lah ini satu persatu dari mereka kan sampai semuanya tuntas di hari itu baru dia balik ke rumah. Halo Pak A, nih ya Bapak masih ada utang sama Bapak saya sekian juta ya, tolong diselesaikan sekarang ya, saya tunggu. Dah habis itu dia pergi ke Bapak B. Halo Bapak B, ini Bapak masih ada utang sama Bapak saya nih ha, tolong segera dilunaskan ya, saya tunggu di rumah, tolong. Pokoknya semua tuh Wak, ditagihnya satu persatu kan, balik dia ke rumah. Nah pas Mas Tony ini lagi nagih hutang ke warga desa, Wak, Iva bilang di momen itu sebenarnya ada plot twist lucu juga yang terjadi. Ini aku ceritain aja lah Nat ya katanya. Dimana waktu itu Mas Tony yang tiba-tiba datang untuk menagih hutang ini ternyata secara tidak sengaja malah mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan yang selama ini memang disembunyikan sama beberapa warga, Wak. Kalian tahu, berkat teror dari Pak Doim nih ya, terbongkarlah beberapa skandal di antara warga kampung aku. Aku selipin aja lah satu nih ya. Jadi salah satu orang yang ditagih sama Mas Tony ini, Wak, adalah Pak Kades. Mas Tony datanglah ke tempat Pak Kades kan. Permisi Pak Kades, gini loh Pak, berdasarkan catatan saya nih, Bapak masih punya utang sekian rupiah sama Bapak saya. Tolong segera dilunasi Pak ya, ini tetap harus diselesaikan nih walaupun Bapak saya sudah meninggal. Kata siapa? Mas Tony. Nah Pak Kades yang kebingungan karena tiba-tiba ditagih sama Mas Tony, nanya dia, hah? Saya nggak pernah punya utang ke bapakmu loh, kok tiba-tiba saya ditagih? Kata Pak Kades kan, ada Pak, jumlahnya sekian rupiah. Dulu yang datang ke rumah buat pinjam itu memang bukan bapak, tapi istri bapak. Loh, istri saya pinjam uang ke Pak Doim? Saya nggak tahu apa-apa loh mas, bentar ya saya tanyakan istri saya dulu, kata Pak Kades. Nah dia tuh singkat cerita Pak Kades pun langsung lah buru-buru nanya ke istrinya, Bu, kamu ada pinjam duit nih sama Pak Daim? Nggak ada Pak. Jangan bohong, kamu tuh anaknya datang tuh, nggak mungkin dia mau sembarangan mau bilang kayak gitu ke saya. Setelah dicecar banyak pertanyaan sama Pak Kades, Wak, dengan panik Bu Kades akhirnya mengaku, iya Pak, saya udah pinjam uang sama Pak Daim. Kata dia, duit tuh buat apa? Kok kamu nggak bilang sama saya? Mana duitnya sekarang? Kata si bapak kan. Nah disitulah Wak terungkap ternyata duit pinjaman dari Bu Kades ini bukan untuk Bu Kades sendiri, melainkan